Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita yang kali ini kita akan bahas tentang transformasi Z ya, atau Z transform. Namun kita tidak membahas terlalu dalam mengenai teoritisnya. Kita fokus ke praktik nanti ya. Nah, selama ini kita gunakan adalah Laplace ya. Laplace yang kita simbolkan seperti ini, yaitu Fs sama dengan itu fungsi domain waktu dikali dengan E pangkat min st dt. Nah, ini Laplace ini bekerja dalam sinyal yang kontinu. Nah, sedangkan jika kita ingin bekerja dalam sinyal diskrit ya, menggunakan sinyal diskrit, maka kita perlu mengubah kembali. Ada beberapa cara sebetulnya untuk memproses signal dalam bentuk sinyal diskrit. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengkonversinya ke dalam transformasi Z atau transformasi Z yang kita simbolkan seperti ini, X. Ini huruf besar ya X-nya ya. Itu sama dengan sigma N0 hingga tak terhingga. Kemudian sinyal dalam pada sampling ke N ya, dikali dengan Z pangkat minus N. Nah, ini untuk diskrit. Apa beda diskrit dan kontinu? Ya, kalau sinyal kontinu, maka dia selalu memiliki nilai dalam semua waktu. Seperti ini misalnya. Nah, dalam waktu T, dia ada nilainya. Di sini ada nilainya, sini ada nilainya, dan seterusnya. Tidak terhingga ya. Di setiap titik dia memiliki nilai. Sedangkan untuk sinyal diskrit, dia seperti ini bentuknya. Seperti itu. Jadi pada saat sampling ke N, dia memiliki nilai sekian gitu ya. Berapa nilainya. Kemudian pada saat sampling ke N plus 1, dia memiliki nilai sekian. N plus 2 sekian dan seterusnya. Jadi sinyal, nah di tengah-tengah sini dia tidak memiliki nilai. Nilainya hanya pada titik ini, N plus 2, N plus 3, dan sebagainya. Nah, N ini adalah sampling ya. Sampling sinyal ke N. Itu beda antara sinyal diskrit dengan sinyal kontinu. Nah, dalam sinyal diskrit ini kita bisa menganotasikan ini sampel ke N, N+1 dan seterusnya. Atau kita juga bisa mengubahnya dalam bentuk seperti ini ya. Di sini misalkan sampling ke N. Maaf, kita ulang sedikit. Di sini katakanlah sampling ke N ya. Ke N. Maka di sini sampling 1 sebelum sampling ke N atau N-1 kita simbolkan. Sampling sebelum 2 sampling sebelum N, kemudian 3 sampling sebelum N, kemudian 4 sampling sebelum N. Dan seterusnya ya. Nah, kenapa kita menggunakan transformasi Z? Karena pada Z transform ini kita simbolkan kan Z min N ya. Ini merepresentasikan samplingnya. Sehingga Z pangkat 0 itu mengartikan sampling ke N. Berarti di sini ya. Z pangkat min 1 berarti sampling pada N min 1 alias sebelumnya. Z min 2
Ini merupakan sampling 2 sebelumnya. Nah, inilah yang menjadi kunci kenapa kita menggunakan transformasi Z. Karena pada aplikasinya kalau kita menggunakan microcontroller, kan kita tidak bisa menggunakan Laplace ya secara langsung. Nah, maka kita aplikasikan menggunakan Z. Itu bagaimana caranya? Ya udah, nanti kalau misalkan ketemu Z pangkat 0 alias 1 ya, atau Z pangkat min 1, maka kita ambil sinyal sampling sebelumnya. Kalau Z min 2 berarti sampling 2 sampling yang sebelumnya gitu. Ini sangat sesuai jika kita menggunakan microcontroller untuk filter, untuk proses sinyal ya. Intinya kita menerjemahkan transfer function ke dalam microcontroller. Itu kegunaan utama dari Z transform. Nah, sekarang bagaimana konversinya? Nah, ini kita lihat di tabel ya. Ini ada fungsi waktu. Nah, kita sudah pelajari kemarin ya tentang Laplace ya. Bagaimana satu fungsi waktu di convert ke transform Laplace. Nah, di sebelah kanan ini ada Z transformnya. Gitu ya. Namun perlu diperhatikan bahwa ketika kita mentransformasi dari Laplace ke Z atau dari domain waktu ke Z transform, maka kita harus memasukkan satu nilai yaitu nilai T besar di sini. T di sini kalau simbol umumnya kan merupakan periode ya. Nah, dalam kasusnya adalah frekuensi samplingnya. Berapa sampling per second dia. Jadi makin besar T-nya, maka dia sampelnya makin lama per detik misalnya gitu ya. Satu detik satu sampel. Tapi kalau makin kecil T-nya, alias makin kecil periodenya, maka makin sering dia mensampling, alias makin besar frekuensi samplingnya. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, makin rapat ini, maka T-nya akan semakin kecil ya. Berarti waktu samplingnya akan semakin cepat. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat ya transformasinya. Cuma mungkin kita tidak mendalam dalam matematikanya. Nanti kita langsung aja ke praktiknya ya. Oke. Nah, kemudian misalnya kita memiliki transfer function ya, fungsi transfer dalam bentuk dalam bentuk seperti ini, diagram blok ya. Ini ada input, kemudian kita masuk ke dalam transfer function. Akan menghasilkan output. Nah, kan gitu ya. Atau pada kali ini kita simbolkan inputnya berupa X ya. X. Oke. Nah, fungsi transfer di sini ya bisa berupa filter misalnya, bisa berupa plan, bisa berupa apapun ya. Yang penting kita memiliki fungsi transfer. Ketika diberikan sinyal input, maka akan menghasilkan sinyal output. Itu intinya kan. Ketika dulu di domain S ya, kita menggunakan Laplace, ya kan? Kan Laplace. Nah, ketika di domain Z ya, maka kita menggunakan transformasi Z. Nah, itu. Sama saja sebetulnya. Kalau domain waktu ya nanti ini waktu ya. Ini T, ini juga T. Jadi sebetulnya tidak terlalu beda ya. Nah, kalau kita ingat dalam bentuk transformasi Laplace, kan kita bentuknya seperti ini, bentuk polinomialnya ya. Ini numeratornya, pembilangnya ya. S, ada ini kan domain S ya. Kemudian ditambah BM-1 dikali S, M1. Seterusnya sampai ke B0 gitu kan ya. Kemudian yang bawahnya juga penyebutnya atau denominatornya
Misalkan kita samakan P misalnya ya. S pangkat P ditambah sorry kok jadi ya A P kurang 1 dikali S pangkat P kurang 1 dan seterusnya hingga A0. Oke, ini kan pelajaran sebelumnya. Nah, ketika di dalam domain Z, ini sama juga. Tinggal ganti saja S-nya diganti dengan Z gitu ya. Nah, kalau sudah domain Z kan nanti kita aljabar biasa. Nih, Z pangkat M tambah B M1 Z M-1 tambah seterusnya sampai ke B0. Kemudian ini A pangkat P Z pangkat P ditambah A P kurang 1 Z pangkat P kurang 1 dan seterusnya hingga A0. Jadi ini bentuk umumnya dari transfer functionnya ya, dari TF ini nih. Jadi intinya ada numerator, pembilang ya, dan denominator atau penyebut. Nah, sebagai contoh misalnya ya, misalnya kita punya fungsi transfer dari Z ya. Misalnya Z kuadrat per 2Z kuadrat dikurang 3Z tambah 1. Ini contoh ya. Contoh. Nah, kemudian bagaimana kita mengubah kode ini ke dalam microcontroller kan gitu ya. Itu kan tujuannya sebetulnya. Karena kita ketika membuat sistem kendali, pengolahan sinyal sebagainya kan biasanya memakai microcontroller ya. Dalam banyak kasus. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ya kita pecahkan saja persamaan ini. Kita pecahkan, yaitu Y. Kan Y ini kan output sebetulnya ya. Ini kan output ya. Ini kan input sebetulnya kan. Nah, kita kan mencari output ya kan. Nah, kita kalikan saja ini crossing biasa. Aljabar biasa. Y. Ini Z tidak saya tulis ya. Dalam kurung tidak saya tulis supaya lebih simpel. Dikali 2 Z kuadrat ya kan, ini kan crossing sini, dikurang 3 Y atau tunggu sebentar, jadi biar lebih enak lah. Ini 2Y Z kuadrat dikurang 3 YZ, kemudian ditambah Y, ini sama dengan Z kuadrat dikali X kan gitu ya. Oke. Ini Z-nya mungkin Z kecil ya. Z kecil, ini X besar. Di sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian masing-masing dari Z ini itu kita usahakan pangkat tertingginya adalah 1 gitu. Sehingga ini supaya pangkat tertingginya 1, kan paling tinggi kan Z kuadrat ya, berarti masing-masing dikali dengan 1 per Z kuadrat, yang bawah juga dikali dengan 1 per Z kuadrat. Kenapa demikian? Karena kita kan men-sampling ya. N, M1, N2, dan seterusnya. N ini adalah sampling ke N. N-1 sampling sebelumnya. Satu sampling sebelumnya. N-2 adalah 2 sampling sebelumnya. Jadi data yang di masa lalu gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan Z pangkat 1 misalnya, Z pangkat 1 kan N ya. Nah, kalau Z pangkat 2 ya,
N plus 1 di sini. Maka kita tidak tahu masa depan kan ya. Kan kita tidak tahu sampling yang akan berikutnya apa gitu. Jadi kita hanya bisa tahu masa lalu. Kita tidak bisa tahu masa depan. Jadi ini kita belum tahu gitu. Kita belum tahu kan. Oke, itulah alasannya kenapa maka kita hilangkan pangkat di Z ini. Sehingga nanti ada pangkat yang negatif ya. Maka kita bagi Z masing-masing dikali sekian ya. Maka persamaan akan menjadi 2Y dikurang 3Y. Nah, Z ini menjadi Z pangkat min 1. Kan tadi kan Z pangkat 1 dibagi Z kuadrat berarti 1 per Z. 1 per Z itu kan Z pangkat min 1 ya kan. Nanti tambah Y Z pangkat min 2 sama dengan X gitu. Nah, jadi tidak ada lagi yang ini. Tidak ada lagi pangkat Z atau bahkan pangkat Z plus 1, Z plus 2 dan seterusnya. Z pangkat 1, Z pangkat 2, Z pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian ya kita selesaikan saja ya persamaannya. Berarti Y, kita kan ingin mencari output ya. Y sama dengan, ya berarti ini minus pindah. Jadi yang selain Y kita pindahkan ke kanan semua. Berarti 3 YZ min 1 dikurang YZ min 2 sama dengan, sama dengan tambah X. Kan jadi gitu ya. Nah, berarti ini 2Y ya. Berarti Y sama dengan, tinggal bagi 2 saja ya. Berarti 1,5 YZ min 1 dikurang 0,5 Y Z min 2 ditambah 0,5 X. Nah, baru kita ubah ke bentuk codingan kita. Coding di Arduino, di microcontroller apapun ya, atau di program C lah. Dimanapun lah. Nah, Y ini maka menjadi Y pada sampel ke N. Ya kan, karena Z pangkat 0. Z pangkat 0 tadi kan di sini N ya. Z pangkat 0 saya kan berarti sampel ke N. Itu sampel pada saat ini. Pada saat sekarang. Nah, itu sama dengan 1,5 dikali Y pada sampel yang sebelumnya. Jadi hasil Y sebelumnya. Jadi Y sekarang sama dengan 1,5 dikali Y sebelumnya. Ini bedakan ya antara kurung ini dengan bracket. Itu dibedakan ya. Ini kan kalau bracket seperti ini kan dia menunjukkan indeks pada array. Ya. Nah, jadi 1,5 kali nilai Y pada sampling sebelumnya, ada iterasi sebelumnya ya, dikurangi 0,5 dikali Y pada iterasi yang 2 kali sebelumnya. Jadi kita punya Y saat ini itu merupakan 1,5 kali Y sebelumnya dikurang 0,5 dikali Y sebelumnya dan sebelumnya lagi. Kalau hari itu kemarin lusa gitu ya. Kalau hari. Ditambah dengan 0,5 dikali X. X-nya sinyal input ya, ini X kecil sekarang, kalau sini masih X besar tadi. Kalau sudah domain waktu seperti ini, X yang X kecil, X sebelumnya. Sorry, sebelumnya lagi. X, ini kan Z pangkat 0. Z pangkat 0 berarti Z pangkat 0, lihat di sini di atas Z pangkat 0. Berarti ke N ya. Berarti masa ini, masa kini. Nah, berarti masa kini. Kita masukkan berarti input pada masa ini, input yang pada saat samplingnya sekarang. Nah, jadi inilah yang kita masukkan ke dalam microcontroller. Sederhana ya jadinya. Jadi kalau kita sudah punya transfer function dalam domain Z, maka kita akan dengan mudah mengubahnya ke dalam kode pada microcontroller. Nanti akan kita praktekkan ya.
mengaplikasikan ini dalam microcontroller.